Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya sehingga kita diberi kenikmatan, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Umum, yaitu Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPhil, dan semua teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya Siti Nur Maria Agustin dengan NIM 231410066 yang akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini dari awal hingga akhir. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama, Ahmad Kowi dengan NIM 231410068, dan yang kedua, Sofia Nur Fadilah dengan NIM 231410050, dan yang ketiga, Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 231410074. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan pada kali ini, yaitu tentang aksiologi. Langsung saja pada presentator pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Saputra. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pengertian aksiologi. Salah satu bidang dari filsafat, ilmu yang meneliti bagaimana manusia menggunakan pengetahuannya, disebut aksiologi. Aksiologi bertujuan untuk memahami esensi dan kegunaan yang terkandung dalam suatu pengetahuan. Diketahui bahwa salah satu tujuan dari pengetahuan adalah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Hal ini menjadikan peran aksiologi memiliki signifikan yang besar dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Karena jika suatu disiplin ilmu tidak memiliki nilai aksiologis, hal itu cenderung mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu bersangkutan dapat menjadi ancaman bagi kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu action, yang berarti nilai, dan logos, itu artinya ilmu. Dengan kata lain, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari nilai. Pada dasarnya, aksiologi membahas tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan nilai. Apakah ilmu pengetahuan itu bernilai, bebas nilai atau terkait nilai? Sebab berkaitan dengan nilai, maka aksiologi membahas tentang baik dan buruk, tentang yang layak atau pantas, dan tentang yang tidak layak atau tidak pantas. Ketika para ilmuwan ingin membentuk suatu jenis ilmu pengetahuan, sebenarnya mereka harus atau sudah melakukan uji aksiologis. Pada intinya, kajian aksiologi membahas tentang apakah suatu ilmu pengetahuan layak atau tidak, apakah pantas untuk dikembangkan. Selain itu, aksiologi juga berperan sebagai pengereman jika terdapat disiplin ilmu tertentu yang berkembang begitu cepat sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan atau mengesampingkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh manusia. Ditinjau dari dimensi aksiologi, ilmu dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, ilmu yang diterapkan dan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan manusia di dunia. Kelompok ilmu ini meliputi bidang-bidang yang secara nyata dirasakan dan dibutuhkan manusia selama hidupnya, seperti ilmu sains yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi. Kedua, ilmu yang manfaatnya tidak langsung dirasakan dan dalam kehidupan dunia, tapi lebih berfokus kepada dunia akhirat, kehidupan akhirat. Ilmu dan kategori ini bersifat non materi dan hasilnya tidak langsung dirasakan dan kehidupan duniawi, melainkan lebih banyak berkaitan dengan agama dan keimanan seseorang. Aksiologi ini mencakup nilai-nilai normatif yang memberikan makna terhadap kebenaran atau kenyataan yang ditemukan oleh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek sosial, simbolik, dan fisik material. Lebih dari itu, aksiologi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi
dan aktivitas kita baik saat melakukan penelitian maupun menerapkan ilmu. Para ilmuwan barat berpendapat bahwa pemikiran ilmiah dalam bidang apapun harus bersifat bersifat bebas nilai atau failure free, karena ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu dapat mengandung bias dan tidak netral. Namun, sebagai ilmuwan barat, terutama kaum pragmatis dan penganut filsafat etika, berpendapat bahwa setiap rumus baru dalam ilmu pengetahuan akan diakui sebenarnya ketika ilmu tersebut bersifat pragmatis atau memiliki nilai guna bagi kehidupan sosial. Berdasarkan landas aksiologi, suatu pernyataan ilmiah dianggap benar jika mengandung unsur aksiologi, yaitu memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan memiliki esensi yang menurut adanya nilai manfaat, sehingga penerapan ilmu tersebut harus sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Mengabaikan unsur aksiologis dalam ilmu pengetahuan berarti melemahkan posisi ilmu tersebut dari sudut pandang filsafat ilmu pengetahuan. Aksiologi diartikan sebagai analisis terhadap nilai-nilai. Analisis ini melibatkan perbatasan arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai tersebut. Nilai yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang memiliki makna dan kegunaan atau kegunaan. Nilai berarti harkat, yaitu kualitas yang membuat sesuatu berguna. Nilai dapat bermakna sebagai sesuatu yang baik. Dalam konteks aksiologi, yang merupakan bidang yang mempelajari dan menganalisis nilai-nilai, tujuannya adalah untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia serta membentuknya dalam kepribadian seseorang. Aksiologi membantu mengantisipasi perkembangan negatif dalam kehidupan manusia, sehingga ilmu pengetahuan tetap berada dalam jalur kemanusiaan. Fungsi aksiologi meliputi yang pertama, menjaga dan mengarahkan proses ilmu untuk menemukan kebenaran sejati, sehingga perilaku ilmiah harus dilakukan dengan jujur dan berorientasi pada kepentingan pribadi. Yang kedua, pemilihan objek penelitian harus dilakukan secara etis, tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan, dan netral dari nilai-nilai dogmatis, arogansi kekuasaan, serta kepentingan politik. Yang ketiga, pengembangan pengetahuan harus diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta menjaga keseimbangan dan kelestarian alam melalui penggunaan ilmu dan penemuan universal. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ontologi membantu memahami hakikat dan esensi dari apa yang kita teliti, menetapkan kerangka kerja tentang apa yang nyata dan bagaimana entitas-entitas itu saling berhubungan. Epistemologi membimbing cara itu memperoleh, memvalidasi, dan memahami pengetahuan tersebut, menentukan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Sementara itu, aksiologi mempertimbangkan nilai-nilai tujuan dan etika yang membimbing. Penggunaan pengetahuan itu sendiri memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan bersama dan dalam konteks moral yang sesuai dengan membani ketiga dimensi ini. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi eksplorasi tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana kita memahami, menerapkan, dan mengarahkan arah yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pada dunia pada umumnya. Mungkin sekian dari saya lanjutkan presentator yang kedua. Baik, selanjutnya presentator kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian aksiologi menurut para ahli.
Jadi yang pertama itu ada dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Sehingga secara mendasar, aksiologi merupakan sebuah penjelasan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia, sekaligus bisa menjelaskan mengenai nilai-nilai dalam kehidupan, khususnya adalah mengenai etika. Yang kedua, menurut Sumantri, yaitu aksiologi adalah teori yang mempunyai hubungan dengan fungsi dari suatu pengetahuan yang diperoleh, sehingga Sumantri di sini berpendapat bahwa aksiologi sejatinya adalah sebuah teori nilai, yakni sebuah ilmu yang membahas mengenai nilai. Nilai-nilai yang dibahas itu kemudian akan berkaitan dengan pengetahuan yang didapatkan dan digunakan oleh manusia. Yang ketiga, menurut Katsov menjelaskan bahwa aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang mempunyai hubungan dengan fungsi dari suatu pengetahuan yang diperoleh, sehingga membahas mengenai definisi nilai-nilai dalam kehidupan menggunakan dasar ilmu filsafat. Yang keempat, menurut Wibisono, menjelaskan bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, serta moral sebagai dasar normatif, penelitian dan juga penggalian, dan juga penerapan ilmu. Yang terakhir itu menurut Yuyun S. Surya Sumantri. Menurutnya, aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, sehingga segala nilai yang berhubungan dengan manfaat pengetahuan akan dikaji atau dibahas di dalam cabang ilmu filsafat satu ini. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada manfaat atau kegunaan dari pengetahuan bagi hidup manusia. Dalam ilmu filsafat, dapat diketahui aksiologi itu memiliki dua aspek atau dua komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya. Dua aspek itu atau dua komponen yang dimaksud adalah yang pertama ada etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Istilah lain itu untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Etika bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan buruk, benar dan salah, baik dan jahat, keadilan dan kejahatan. Yang kedua ada estetika. Estetika itu merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan keindahan, rasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian pribadi. Estetika itu meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penilaian estetika. Mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita terlibat dalam objek atau lingkungan estetika seperti dalam melihat seni visual, mendengarkan musik, membaca puisi, mengalami permainan, menjelajahi alam, dan sebagainya. Aksiologi juga dilihat dari kajian ilmu filsafat yang memiliki banyak sekali kegunaan. Kemudian dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama kegunaan teoritis. Pengetahuan teoritis itu atau nilai-nilai kehidupan dalam teori memberikan pemahaman dasar, mampu merasakan nilai secara mendalam dan mencoba memahaminya terlebih dahulu menggunakan nalar dan logika. Mempelajari aksiologi dalam teori memfasilitasi proses praktis. Yang kedua itu ada kegunaan praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama itu adalah mempraktekannya. Pemahaman tentang semua pengetahuan di dalam aksiologi kemudian membantu menciptakan keteraturan dan adat istiadat yang baik. Baik, kelas selanjutnya, presentator ketiga yang akan disampaikan oleh Ahmad Kowi, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan. Ya, C, pembagian psikologi. Yang pertama itu adalah moral. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia, baik dan buruk, menurut situasi yang tertentu. Fungsi etika itu ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku, perbuatan manusia, baik dan buruk, akan tetapi dalam praktiknya etika banyak sekali
mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama ataupun relatif, yaitu tidak terlepas dari tingkah masing-masing. Yang kedua, ada etika normatif. Etika normatif sering disebut filsafat moral ataupun moral filosofi atau etika filsafati. Etika normatif dibagi ke dalam dua teori, yaitu teori-teori nilai dan teori-teori keharusan. Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan. Sifat teori ini ada dua, yaitu monisitis dan pluralitis. Yang ketiga, ada sosiopolitik life. Kehidupan sosial politik merupakan sesuatu yang melahirkan filsafat sosial dengan kajian pokoknya adalah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi dengan orang lain berdasarkan susunan kodrat. Manusia tidak hanya sekedar makhluk hidup jasmaniah, tetapi juga makhluk rohaniah dan makhluk sosial yang memiliki daya cipta, kognitif, rasa, afektif, dan karsa. Manusia diharapkan mampu mengembangkan daya rohania tersebut sehingga manusia tidak menjadi korban keadaan dan tidak bersifat reaktif terhadap keadaan, tetapi mampu berperan sebagai subjek dalam menghadapi keadaan dan mampu merasakan, memikirkan, mempertimbangkan, dan akhirnya menghasilkan keputusan kehendak untuk menghadapi dan menangani keadaan tersebut untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik dan lebih luhur. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya presentator terakhir yaitu yang keempat yang akan disampaikan oleh Sofia Darfadilah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada manfaat aksiologi bagi manusia. Nilai dan ilmu kegunaannya secara moral dapat dilihat apakah berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Nilai-nilai berkaitan dengan apa yang memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang, kualitas dan harga sesuatu. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi, tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Adapun fungsi ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu alam menjadi dasar pengembangan teknologi yang meliputi berbagai perangkat non-fisik atau software yang memberikan kenyamanan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Karena teknologi berakar pada ilmu pengetahuan, rahmat yang diberikan sejatinya berasal dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, dalam pandangan Islam, karena ilmu pengetahuan diperoleh melalui kajian terhadap ciptaan Tuhan menggunakan panca indera dan akal, maka rahmat tersebut pada hakikatnya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam harus dimanfaatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu alam berfungsi untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman atas berbagai kejadian yang membutuhkan penjelasan. Yang ketiga, ilmu berfungsi sebagai penerang atau nur bagi kehidupan manusia dan masa depan suatu bangsa bergantung pada penguasaan ilmu pengetahuan. Sebagai cahaya, ilmu mensyaratkan kebersihan diri bagi penerimanya, selaras dengan kehendak Tuhan yang memberi cahaya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang keempat, ilmu berperan sebagai pondasi peradaban, penombang kemajuan masa kini, sekaligus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kelima, ilmu berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, khususnya melalui pemahaman etika, akhlak, adab, dan moral yang menjadikan manusia sebagai makhluk mulia yang saling menghormati serta memuliakan ciptaan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator yang telah menyampaikan pada materi kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi, aksiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai. Pada dasarnya, aksiologi itu membahas tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan nilai. Sebab berkaitan dengan nilai, maka aksiologi membahas tentang baik dan buruk, tentang layak atau pantas, dan tentang yang tidak layak atau tidak pantas. Salah satu tujuan dari aksiologi yaitu untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat menjadikan peran aksiologi memiliki signifikansi yang besar dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, karena jika suatu disiplin ilmu tidak memiliki nilai aksiologis,
Hal itu cenderung mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia yang bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu yang bersangkutan dapat menjadi ancaman bagi kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Aksiologi juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, dan etika yang membimbing penggunaan pengetahuan itu sendiri, memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan bersama dan dalam konteks moral yang sesuai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.